Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Abdi Montivano Sunarto dan di sini Kian Faras Suara. Kami di sini akan melakukan perbincangan singkat tentang Project Sirah, yakni tentang sebuah kisah yang akan diceritakan langsung oleh Kian di sini. Sebelumnya, mari kita lihat perkenalan diri dari seorang Kian Faras Suara. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman nih, aku Kian Faras Suara dari kelas 8E yang akan menjadi narasumber dalam Sirkes kali ini alias Sirah Podcast. Jadi di kesempatan emas ini aku pengen ngomong soal cerita Sirah. Ini boleh nggak Abian aku langsung cerita? Apa gimana? Enggak, gini dulu. Apa nih judul ceritanya dulu? Judulnya. Izin aku ngomong. Judulnya adalah Pengusiran Bani Koinoko. Pengusiran Bani Koinoko, menarik. Gimana ceritanya? Oke, aku mulai ceritanya ya. Ya. Jadi gini ceritanya. FYI, dulu itu ada 3 Bani Yahudi di Madinah. Bani Koinoko, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Cerita dimulai di pasar yang terdapat di kota Madinah. Ada banyak wanita muslimah yang gerombolan-gerombolannya tuh datang ke pasar. Mereka tuh pakai perhiasan di kalung, di leher, di tangan gitu, kayak wes gitulah, bagus banget apa perhiasannya. Mereka datang ke salah satu stand yang ada di pasar tersebut. Mereka duduk jongkok nih, milih-milih kan kayak ibu-ibu zaman sekarang gitu kan. Nah, terus datang dari belakang tuh ada laki-laki kaum Yahudi. Dia datang sambil senyum-senyum, punya niat buruk nih. Tahu nggak niat buruknya apa? Niat buruk. Nggak tahu. Kayaknya pernah dengar sih aku ceritanya. Tapi coba lanjut aja. Gimana ceritanya? Jadi laki-laki itu tuh iseng, punya pikiran iseng buat aku pengen bikin wanita muslimah itu auratnya kebuka. Nah, jadi dia gimana? Ujung baju wanita tersebut itu tuh dikaitkan ke belakang. Nah, terus waktu si wanita muslimah ini berdiri, keangkat tuh auratnya. Benar. Tadi kan bajunya kan dikaitkan tuh. Iya. Dikaitkan di sebelah mana? Di bagian belakang. Jadi di bagian belakang sini tuh dikaitkan gini. Nah, waktu dia berdiri, itu tuh auratnya keangkat, kelihatan Dijantorin di kursi gitu. Apa di mana? di bagian belakang baju. Bagian belakang. Oh, Gitu. Nah, lanjut nih. Nah, karena kejadian itu si wanita ini nggak tahu apa-apa. Aduh, kok tiba-tiba auratku kelihatan. Nah, tapi bodohnya si kaum Yahudi, laki-laki Yahudi ini ketawa di belakang. Wah, gitu kan. Nah, si wanita Yahudi ini langsung refleks dari belakang terus teriak, tolong, gitu kan. Panik gitu, tiba-tiba. Nah, dari arah belakang itu tuh ada laki-laki muslimin yang ngelihat kejadian itu dari awal. Langsung dia berdiri, tahu akan kejadian, dia langsung ngebunuh si laki-laki Yahudi di tempat. Just mati di tempat. Benar. Kayaknya aku pernah dengar sih ceritanya ini. Ini kan si pria muslimnya kan langsung bunuh tuh si Yahudinya. Iya. Setelah ini bukannya ini ya, nanti bakal ada Yahudi yang terus gantian bunuh si pria muslim yang tadi habis bunuh wanitanya tadi. Nah, bener yang dikatain Abian. Jadi kelanjutannya itu setelah dibunuh si kaum Yahudi yang ngelihat kejadian itu marah lagi kan. Nggak tahu nih kaum Yahudi kesulut apa, marah. Mereka datang keroyokan bareng-bareng ngebunuh si muslim di tempat. Mati si muslim. Nah, ini tuh part 1-nya guys. Ada part 2. Izin ya langsung ya ke part 2 ya. Oke, part 2 ini beda ceritanya. Nah, di part 2 ini tuh dimulai dari Rasulullah yang dengar ada berita pembunuhan. FYI lagi for your information. Dulu itu di Madinah itu ada namanya perjanjian Piagam Madinah yang mengikat kaum muslimin dengan kaum Bani Yahudi itu bisa hidup bareng, bisa saling bersama-sama, tapi terikat janji. Janjinya itu ada banyak. Oh, jadi mereka itu hidup bareng di Madinah itu ada janji biar mereka bisa hidup damai, rukun bareng gitu kan? Iya benar. Oh. Nah, nama perjanjiannya itu Piagam Madinah. Salah satu perjanjian yang ada di Piagam Madinah itu nggak boleh ngelakuin namanya pembunuhan. Nah, si Bani Yahudi ini malah ngelakuin hal tersebut. Mereka ngebunuh salah satu laki-laki muslimin. Padahal ya, kalau kita tahu dari perspektif awal, yang salah ya kaum Yahudi kan, yang main-main iseng gitu. Rasulullah SAW
langsung kepikiran ide cerdik. Dia nggak langsung kayak marah gimana, dia marah tapi marahnya cerdas. Dia langsung usul ke teman-temannya, gimana kalau kita ngelakuin pengepungan ke rumah-rumah Bani Yahudi. Rencana langsung dilanjutkan tuh. Jadi rumah-rumah Bani Yahudi itu semuanya dikepung sama Rasulullah sama pasukan-pasukannya siang malam selama 15 hari berturut-turut. 15 hari berarti nggak bisa kemana-mana mereka? Iya. Jadi bayangin nih Abian, kamu kalau terjebak di rumah selama 15 hari berturut-turut gimana kamu? Emang kamu bisa kemana-mana? Gak bisa beli makan, gak bisa kemana-mana. Ya gak bisa, nganggur di rumah ngapain gitu. Nah itu jadi Bani Yahudi itu di dalam rumah itu ketakutan. Kalau aku keluar aku dibunuh, kalau aku tetap di dalam rumah aku kematian lapar gitu. Nah salah satu dari mereka tuh speak up, ngomong ke Rasul, Rasul aku gak kuat, Rasul gimana Rasul, aku baiknya Bani Yahudi gimana? Rasul ngasih saran, bukan saran, hukuman. Aku bebasin kalian dari pengepungan, kalian boleh keluar dari kota Madinah, keluar bareng istri-istri kalian, tapi harta kalian semuanya buat Bani Muslimin, buat kaum muslimin itu. Nah mereka yang udah nggak berdaya mau keluar rumah nggak bisa, kalau keluar takut dibunuh, akhirnya mereka setuju. Oke deh, ayo rek bareng-bareng kita keluar dari kota Madinah, bawa istri-istri kita, anak-anak kita, tapi harta kita ditinggalkan buat kaum muslimin. Oh itu POV dari Bani Qainukanya itu? Iya, Bani Qainukanya. Nah tapi ini kalau dari POV Nabi Muhammad ini udah saran yang paling benar. Jadi tidak ada korban darah buat kaum Yahudi, tapi kaum muslimin juga diuntungkan dari harta-harta mereka yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah setelah beberapa hari kemudian Bani Quraisy itu yang Yahudi itu semua keluar dari kota Madinah, nggak ada orang Madinah Yahudi, dan kaum muslimin itu dapat harta-harta mereka. Hartanya ditinggalkan untuk kaum muslimin. Nah gitu ceritanya. Berarti ini kan tadi kan ada tiga Bani Yahudi yang ada di sana, Bani Qainuqa, Bani Nadir sama Bani Quraiza. Berarti yang tadi ngelakuin itu cuma Bani Qainuqanya aja? Iya, Bani Qainuqa. Aku kurang tahu ya, tapi kalau dari buku Usuluddinnya yang dijelaskan itu Bani Qainuqanya. Tapi kalau kayak Bani Yahudi yang ngelakuin pembunuhan bareng-bareng itu kayaknya ada campur tangan ketiga Bani ini yang ngelakuin pembunuhan bareng-bareng. Jadi mungkin tiga-tiganya bisa aja diusir. Tapi itu bisa kita bahas next lah, lanjut aja gitu kan. Sebelum kita selesaiin ini tadi podcastnya, ada nggak kira-kira pesan-pesan penting yang jadi kesimpulan buat pesan buat kita semua lah buat belajar bareng-bareng ke depannya dari cerita pengusiran Bani Qainuqa ini tadi? Oke deh, gini aja, aku bakal kasih satu poin hikmah. Nah habis itu kamu yang lanjutin ya satunya ya, kan ada dua nih. Oke, jadi buat teman-teman ada pesan penting yang bisa kita dapat dari cerita kali ini, dari cerita kisah kali ini. Nah cerita yang pertama itu tuh jagalah kehormatan diri dan orang lain, terutama buat kalian yang laki-laki. Jadi menjaga kehormatan buat laki-laki itu hukumnya wajib ya teman-teman ya, kalian harus jaga. Nah buat pesan kedua aku kasih ke Abian nih, gimana nih Abian pesan keduanya? Untuk pesan kedua yang bisa aku simpulkan juga dari cerita yang diceritakan sama Kian ini tadi, yaitu kita tuh harus bisa menghormati perjanjian. Kayak sebelumnya kan udah berjanji ngelakuin ini itu, yang pastinya ketika kita melanggar sebuah perjanjian itu akan menyebabkan sebuah akibat, biasanya hukuman atau apapun itu. Jadi kita harus bisa menghormati perjanjian dan melakukan itu dengan baik untuk hidup damai, karena perjanjian itu pasti mengikat sesuatu yang insya Allah pasti baik kan dari perjanjian itu. Jadi pesan yang kedua adalah hormati perjanjian dan kita harus hidup damai dan rukun satu sama lain. Baik. Baik, tidak terasa sudah 10 menit kita berbicara di sini dan berbincang bareng-bareng di sini. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih kepada Kian atas informasi dan cerita yang sudah dibagikannya. Siap Abian, aku gak bisa diundang ke podcast yang bergengsi, podcast terkeren di Sinan IPS. Siap, amin. Baik, mungkin segitu yang dapat saya dan Kian sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.